Pemirsa, selama puluhan tahun transmigrasi dipahami sebagai program pemindahan penduduk, padahal tantangan hari ini jauh lebih dari kompleks. Kawasan harus tumbuh, ekonomi harus hidup, dan manusia juga harus siap untuk bersaing. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika pembangunan dimulai dari data dan lapangan? Bagaimana jika kebijakan lahir dari riset dan bukan dari asumsi? Dan bagaimana jika transmigrasi menjadi mesin pembangunan masa depan? Inilah pemuda unggul bergerak bangun Indonesia dari kawasan transmigrasi. Kita lihat ke slide yang pertama. Pemirsa, apa itu transmigrasi patriot? Transmigrasi hari ini sudah berubah arah. Bukan lagi sekedar memindahkan penduduk, tapi membangun kawasan berbasis data. Transmigrasi Patriot adalah program riset langsung di kawasan transmigrasi dijalankan oleh tim Ekspedisi Patriot atau TEP. Program ini melibatkan 7 perguruan tinggi unggulan nasional mulai dari Universitas Indonesia, IPB, ITB, UGM, Undip, Unpad dan juga ITS. Masing-masing kampus mengirimkan guru besar, dosen, peneliti dan juga mahasiswa di mana mereka terjun langsung ke lapangan selama 4 bulan. Dan fokus utamanya jelas mengidentifikasi potensi lokal di 154 kawasan transmigrasi, merancang ekosistem industrialisasi agar kawasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta melakukan pendampingan, pelatihan vokasi, dan sertifikasi kompetensi masyarakat. Inilah transformasi transmigrasi nasional di mana sinergi pemerintah dengan dunia pendidikan agar pembangunan kawasan transmigrasi bisa lebih tepat sasaran dan juga berkelanjutan serta memberikan dampak yang nyata. Lalu seberapa besar luas cakupan dari program ini? Kita simak jawabannya di slide selanjutnya. Nah pemirsa, program transmigrasi Patriot bukan kerja kecil, ini adalah kerja nasional bahkan mulai terhubung ke level global. Riset lapangan dilakukan serentak di puluhan daerah, sekitar 2.000 peserta terlibat dan terbagi ke dalam 400 tim. Setiap kampus menjangkau 30 sampai 38 titik. Yang titik lokus yang tersebar di 30 kabupaten kota melintasi 13 sampai 22 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua. Di mana target tahun 2025 sendiri sangat ambisius sekitar 400 output. Ini yang menjadi ambisi di tahun 2025 sudah disiapkan dan menjadi dasar kebijakan dan arah pembangunan kawasan transmigrasi. Skala nasional ini diperkuat dengan kerjasama internasional di Wuhan, China. Pemerintah Indonesia memperkenalkan inisiatif Kampus Patriot, di mana Kampus Patriot akan hadir di setiap kawasan transmigrasi sebagai pusat pendidikan vokasi dan riset untuk melatih tenaga kerja lokal di bidang teknis, industri, dan juga digital. Dan ini adalah bagian dari transmigrasi 5.0, di mana model pembangunan modern yang mengintegrasikan perumahan, industri dan juga SDM. Transmigrasi kini bukan soal relokasi lagi pemirsa, tapi pembangunan peradaban. Inilah kerja nasional dengan visi masa depan global. Nah pertanyaannya, atau mungkin Anda bertanya-tanya begitu ya, dengan program yang cita-citanya sangat bagus ini, yang luar biasa ini, bagaimana sih cara kerjanya? Kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Program ini dijalankan dengan tahapan yang jelas, 4 bulan di lapangan, data menjadi pondasi kebijakan, dan proses dimulai dari rekrutmen dan juga seleksi. Dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2025. Kemudian setelah itu peserta mengikuti pembekalan dan juga akan dilepaskan pada Agustus 2025. Ekspedisi lapangan berjalan dari Agustus sampai Desember 2025. Tim sendiri terjun langsung ke kawasan transmigrasi di mana mengumpulkan data dan juga fakta di lapangan. Skema kerjanya sebenarnya sederhana namun terukur, survei, analisis, lalu rekomendasi. Inilah cara kerja transmigrasi Patriot, terstruktur, berbasis data dan juga berorientasi pada kebijakan yang tepat sasaran. Sudah ada SDM unggul, wilayah yang disebar juga sudah ada dan juga cara kerja juga sudah ada. Tentu Anda juga bertanya-tanya seperti apa hasilnya. Kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Nah pemirsa, hasil yang pertama adalah data lapangan diolah menjadi peta tematik kawasan transmigrasi, memotret potensi, tantangan dan juga arah pengembangan wilayah secara akurat. Hasil riset dirangkum dalam policy brief, berisi rekomendasi strategis yang siap untuk digunakan. Dari sini disusun juga draft program prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan juga karakter masing-masing kawasan. Seluruh output ini menjadi bahan kebijakan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu ada knowledge spillover, banjir ilmu pengetahuan, teknologi dan juga praktik terbaik yang hadir langsung di kawasan. Kedepan pada tahun 2026 Transmigrasi Patriot akan berlanjut dalam 3 program utama. Yang pertama adalah tim Ekspedisi Patriot Bakti Nusantara menerjemahkan hasil pemetaan menjadi solusi nyata mulai dari air bersih, infrastruktur dasar hingga pendidikan dan kesehatan.
dilaksanakan bertahap dan juga terukur. Para peneliti, mahasiswa dan juga sarjana akan terjun langsung ke kawasan transmigrasi, membersamai masyarakat dan juga menghadirkan transfer pengetahuan secara nyata. Kemudian yang kedua, tim Ekspedisi Patriot Investasi Nusantara yang menyasar titik-titik prioritas dengan quick win, potensi low hanging fruit, diperdalam hingga menghasilkan feasibility study yang ready to offer bagi investor. Dan hingga kini lebih dari 50 perusahaan telah menyatakan minat untuk berinvestasi. Namun izin pelaksanaan transmigrasi belum diberikan karena regulasi masih disiapkan agar benar-benar bisa berpihak pada rakyat sekaligus ramah juga bagi investasi. Dan yang ketiga adalah program beasiswa Patriot. Sekitar 1.000 beasiswa S2 akan dibuka di 3 lokus strategis, Rempang untuk Indonesia Barat, Mamuju untuk Indonesia Tengah, dan juga Salor Merauke untuk Indonesia Timur. Pendidikan dilaksanakan di kawasan transmigrasi diikuti dengan pengabdian masyarakat secara langsung, memastikan bahwa ilmu tidak hanya diperoleh tapi juga dibagikan. Pemirsa, transmigrasi Patriot adalah transformasi transmigrasi Indonesia, bukan sekedar memindahkan penduduk, tapi juga membangun kawasan berbasis data melalui riset serentak di puluhan daerah, ratusan peserta dan juga perguruan tinggi unggulan. Data lapangan diolah menjadi peta, rekomendasi dan juga program prioritas dari desa ke meja kebijakan. Inilah kerja nasional kolaborasi ilmu dan negara. Dari relokasi menuju ke pembangunan peradaban.